Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibnu Aldianto dari PBA B Angkatan 24. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai nilai-nilai di bulan Ramadan ini yang mampu meningkatkan kualitas ibadah kita pribadi, terutama sebagai seorang mahasiswa. Tentunya ada banyak sekali nilai-nilai nilai-nilai keagamaan yang memang sudah diajarkan kepada kita dari dulu di bulan Ramadan untuk kita kemudian meningkatkan kualitas ibadah kita. Memang Ramadan ini adalah momentum untuk meningkatkan kualitas ibadah, di mana ini sudah membudaya di luar ini dalam syariat ini sudah membudaya di mana bahwa kita sudah punya stigma nih ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan, kita ini harus lebih kencang ibadahnya. Jadi itu stigma yang sudah terbangun di kalangan masyarakat. Dan ini bisa kita siasati dan kita tunggangi supaya kita bisa menjadikan ini momen untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Di antara beberapa poin utama yang paling penting adalah motivasi dan juga kedisiplinan gitu. Untuk motivasi kita udah sering sekali dengar. Ini hadis yang sudah sering kali kita dengar itu, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan juga man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini sudah masyhur kita dengar barang siapa yang melaksanakan puasa atau sholat qiyamul lail dengan keimanan dan penuh ketabahan dan kesabaran mengharap ridha Allah, maka Allah akan menghapuskan seluruh dosanya yang telah lalu. Ini luar biasa. Ini sering kita dengar tapi jarang sekali kita resapi. Ini motivasi yang sangat luar biasa. Kapan lagi kita dihapuskan dosanya oleh Allah SWT secara utuh, total dihapus oleh Allah SWT? Di mana di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan memang betul-betul seluruh dosa. Nah juga ulama yang mengatakan ini hanya dosa-dosa kecil. Tapi terlepas dari itu, ini merupakan hadiah yang sangat luar biasa bagi kita yang meningkatkan kualitas ibadah di bulan puasa. Yang kedua adalah kedisiplinannya. Ini sangat penting, lebih penting daripada motivasi. Kenapa? Karena banyak orang yang ketika dia ada motivasi dia semangat, tapi ketika motivasi itu redup maka dia berhenti. Ini tentunya tidak boleh. Kenapa? Karena ini tanda kita tidak istiqomah dalam beribadah. Sedangkan di dalam Islam kita diajarkan untuk beribadah secara istiqomah, walaupun itu sedikit kita lakukan secara berkala, terus-terusan. Selanjutnya nilai-nilai yang tentu ini akan berpengaruh kepada peningkatan kualitas ibadah di bulan Ramadan ini adalah yang pertama tentunya ketakwaan. Nilai ketakwaan. Di bulan puasa karena kita fokus beribadah, maka ini meningkatkan ketakwaan kita, kualitas takwa kita. Kita semakin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin takut kepada Allah, takut berbuat dosa. Jadi ini merupakan nilai yang sangat penting, nomor yang paling utama. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bertakwa di antara kita. Nah, takwa di sini kita merasa dilihat oleh Allah. Kita akan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, mengerjakan semua yang Allah perintahkan. Luar biasa. Nilai yang kedua adalah nilai kesabaran. Di bulan puasa kita diajarkan untuk sabar. Sabar dalam menahan dahaga, sabar dalam menahan mulut untuk tidak mengatakan perkara-perkara yang tidak penting, apalagi kotor gitu. Sabar dalam menahan emosi, hawa nafsu, syahwat dan segala macam. Yang kedua juga adalah sabar dalam beribadah. Karena di dalam Islam sabar itu ada dua, sabar dalam meninggalkan maksiat dan juga sabar dalam melaksanakan ibadah. Di bulan puasa kita diajarkan untuk sabar. Ketika tubuh ini sudah capek, kita sabar, tetap kita melaksanakan ibadah. Ketika ini mulut sudah kering, tetap kita mengaji. Butuh kesabaran yang luar biasa. Jadi ini nilai yang bisa meningkatkan kualitas ibadah mahasiswa. Yang selanjutnya adalah nilai keikhlasan. Tentunya teman-teman semuanya kita diajarkan untuk ikhlas di bulan puasa ini dalam beribadah. Kita harus ikhlas hanya karena Allah, hanya mengharap ridho Allah dan pahala dari Allah. Tidak boleh sedikit pun kita mengharapkan pujian dari orang lain. Karena ini akan termasuk dalam riya. Tentunya ini akan menjadi motivasi tersendiri bagi kita untuk benar-benar meluruskan niat beribadah hanya kepada Allah, berpuasa hanya mengharap ridho dari Allah. Tentu ini akan membangun lagi koneksi kita kepada Allah lebih kuat. Dan akhirnya kita akan menjadi lebih
tinggi kualitas dan kuantitasnya dalam beribadah. Tentu ini akan meningkatkan potensi ibadah seorang individu, terutama kita mahasiswa. Nilai selanjutnya adalah nilai kepedulian sosial. Di bulan Ramadan ini kita sangat identik dengan yang namanya berbagi, mulai dari sedekah, ya, bagi-bagi takjil segala macam, atau sedekah secara materi juga ke masjid dan segala macam. Kita sangat identik dengan ibadah sedekah. Tentunya ini merupakan ibadah sosial, ya, kepedulian sosial. Apalagi ada satu kewajiban yang namanya zakat. Zakat ini adalah bentuk ibadah sosial, ya, sangat luar biasa itu. Dimana kita berbagi harta kita itu supaya dinikmati sama teman-teman kita yang mungkin kurang mampu, ya. Ini memupuk semangat berbagi dalam jiwa seorang mahasiswa atau seorang pribadi itu, sehingga akan semangat meningkatkan potensi ibadah di bagian bersedekah. Nah, selanjutnya apa saja strategi yang bisa kita lakukan gitu untuk meningkatkan kualitas ibadah mahasiswa di bulan puasa, di bulan Ramadan gitu. Dan tentunya kita berharap ini bisa dipertahankan untuk istiqomah ketika sudah keluar dari bulan Ramadan. Yang pertama tentunya membiasakan sholat berjamaah di masjid, terutama bagi laki-laki. Nah, ini di bulan Ramadan ini adalah salah satu momentum yang paling istimewa dan spesial gitu, yang dimana kita ini sudah terbangun stigma untuk 5 waktu ke masjid. Kita bisa lihat ya, kalau di bulan Ramadan ini masjid penuh gitu, dari subuh sampai isya gitu. Nah, dan juga kita diajarkan sholat berjamaah, tarawih gitu, berjamaah. Ini luar biasa. Dan nilai ini tentu akan meningkatkan kualitas keimanan seseorang gitu. Kenapa? Karena ketika orang semakin rajin beribadah dan semakin meninggalkan maksiat, maka akan meningkat ketakwaannya. Tapi ketika sebaliknya, orang banyak melakukan maksiat dan ibadahnya runtuh, ini akan menghilangkan ketakwaan. Tentunya tujuan kita dalam mensiasati nilai-nilai ini agar seorang pribadi mampu semangat dan meningkatkan ketakwaannya sampai setinggi mungkin yang bisa ia gapai. Yang selanjutnya adalah ya, membiasakan dan meningkatkan membaca Al-Quran. Gitu. Nah, kita sudah terbiasa ya di bulan Ramadan ini untuk khatam 30 juz selama bulan Ramadan gitu. Jadi tentu ini nilai ini bisa kita terapkan gitu. Kita membiasakan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ya paling tidak ini akan istiqomah sampai setelah Ramadan gitu. Tentunya ini akan meningkatkan kualitas ya, ibadah seorang pribadi gitu. Kita berharap setelah bulan Ramadan ini ya, setelah sekolah Ramadan ini ya, kita anggap bulan Ramadan ini seperti sekolah yang menempah kita gitu. Kita anggap setelah ini ya, seorang pribadi itu akan istiqomah gitu, melanjutkan ibadah yang sudah dia lakukan di bulan Ramadan gitu. Ini harapan kita. Yang selanjutnya adalah mempraktikkan akhlak mulia gitu. Tentunya kita di bulan Ramadan ini diajarkan untuk berakhlak mulia gitu. Nah, di sini kita mengamalkan syariat kita untuk berakhlak mulia kepada orang lain. Nah, tentunya ini akan menumbuhkan keimanan yang luar biasa pada pribadi mahasiswa. Nah, ini akan kita pertahankan supaya ada istiqomah. Nah, yang selanjutnya adalah kita membuat program ibadah gitu. Jadi kita bikin to-do list. Hari ini aku mau ibadah apa aja gitu. Pokoknya kayaknya contohnya kita bikin sholat 5 waktu harus full gitu, centang gitu. Itu kita nggak apa-apa, kita bikin to-do list gitu. Kita tata sedemikian rupa serapi mungkin hari itu kita mau ibadah apa aja gitu. Nah, tentunya ini akan membentuk konsistensi pada pribadi seseorang dalam beribadah gitu. Karena tujuan utama kita ini kan supaya kita bisa istiqomah, konsisten. Salah satu cara untuk konsisten adalah dengan membangun sistem yang kuat. Membangun sistem yang kuat sehingga kita terus semangat melihat progres ibadah kita dan segala macam. Oke, yang terakhir, apa dampak positif dari cara kita mensiasati nilai-nilai ibadah tadi gitu supaya bisa meningkatkan kualitas ibadah seseorang gitu. Apa dampak positifnya? Tentunya yang pertama meningkatkan kedisiplinan dan juga konsisten gitu dalam beribadah gitu. Kita harap 30 hari itu sudah cukup untuk membuat kita konsisten. Setelah itu kita harus menjaganya, paling enggak 80% dari ibadah kita harus jaga gitu. Sehingga kita konsisten dan istiqomah ke depannya. Kita seperti menjadi pribadi yang baru gitu, yang lebih taat dalam beribadah tentunya. Selanjutnya terbentuknya karakter ya, mahasiswa yang religius dan taat agama gitu. Kenapa? Karena sudah kita tempuh nih di bulan Ramadan dia untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan taat dalam agama. Nah, ini kita harapkan dia bisa mempertahankan ini sehingga dia bisa mengimplementasikan nilai-nilai ini ke kehidupannya sehari-hari setelah Ramadan.
kita tidak hanya berharap dia di bulan Ramadan saja, tapi setelah Ramadan juga. Dan yang ketiga, yang luar biasa efek ketika seseorang itu rajin ibadah dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu taat dalam beribadah, apa? Akan melahirkan ketenangan di dalam jiwa, sehingga mahasiswa akan semangat dalam belajar karena hatinya tenang, pikiran pun jernih. Ini efek yang sangat luar biasa. Ketika seseorang itu dekat sama Allah, dosanya sedikit, taat beribadah, maka hatinya tenang, dia akan selalu semangat dalam belajar. Tentu ini sangat-sangat positif sekali ya pada pribadi seseorang, dan ini salah satu dampak yang sangat kita harapkan ya ketika kita mencoba menjadikan pribadi itu lebih taat kepada Allah SWT. Dan yang terakhir adalah terbiasa berbuat baik dan juga berakhlak mulia kepada sesama. Ini salah satu dampak positif yang akan kita rasakan gitu ketika kita membiasakan ibadah sedekah segala macam, itu akan membentuk menjadi pribadi yang suka berbagi, dermawan. Nah, tentu ini perlu kita tanamkan kepada pribadi seorang mahasiswa. Pribadi seperti ini harus ditumbuhkan itu, supaya seorang mahasiswa ini meningkat ibadahnya tidak hanya di satu sektor, sholat saja atau sedekah saja atau berpuasa saja, tapi di semua sektor dia bisa meningkat gitu. Mulai dari sholat, puasanya, sedekahnya, itu baca Qur'annya. Ini adalah tentunya tujuan akhir kita. Kesimpulannya adalah bulan Ramadan ini tentunya bulan yang menjadi momentum banget ya bagi kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbaiki diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dengan harapan ya ini tidak hanya berlaku di bulan Ramadan, tapi ini diteruskan dan kita istiqomah untuk meneruskan ibadah yang telah kita bangun ini susah payah untuk menjadi bagian dari kehidupan kita, menjadi habit ya, menjadi perkara yang kalau kita tinggalkan hati kita resah. Nah, itu yang kita harapkan, sehingga ketika ini berkecimpung di dalam diri mahasiswa, maka dia akan menjadi rajin belajar, dia akan menjadi orang yang semangat. Kenapa? Karena dia sudah menjadi pribadi yang positif. Jadi pribadi yang positif ya. Tidak pernah saya temukan ya orang yang dekat sama Allah, yang taat kepada Allah, tapi dia itu orang yang negatif, nggak pernah. Pasti orang yang dekat dan paham agama, yang mengamalkan semua syariat, itu pasti orangnya positif. Nah, makanya kita pengen implementasikan ini kepada setiap individu ya, terutama mahasiswa di sini. Ketika mahasiswa itu mengamalkan syariat sesuai tuntunan Rasulullah SAW yang sesuai Al-Quran dan Sunnah, pasti dia akan menjadi pribadi yang positif, semangat belajar dan segala macam. Karena syariat kita mengajarkan semangat belajar, semangat beribadah, dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Semoga kita dijadikan pribadi yang terus memperbaiki diri ke depannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu dijaga keistiqomahannya dalam beribadah dan meningkatkan kualitas ibadah kita ke depannya. Saya Muhammad Ibnu Zaldianto, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.